Eh, halo sobat bisnis. Udah mulai investasi belum? Kalau belum, ada salah satu instrumen investasi yang bisa kalian pilih. Salah satunya adalah investasi reksadana. Reksadana menjadi salah satu instrumen yang banyak dipilih untuk investasi. Banyak yang memilih reksadana karena hasil yang didapatkan bisa lebih tinggi daripada menabung seperti biasa di bank konvensional. Selain itu, tingkat resikonya juga masih di bawah instrumen investasi lain, seperti saham ataupun aset kripto. Nah, reksadana sendiri memiliki banyak turunan produk, seperti reksadana syariah salah satunya. Dalam konteks syariah, pengelolaannya yang mana berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, kemudian disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Tak hanya itu, dalam reksadana syariah terdapat pula sistem cleansing atau pembersihan kekayaan dari unsur non-halal oleh manajer investasi. Pendapatan yang tidak halal tersebut lalu akan disisihkan untuk donasi atau zakat sesuai dengan ketentuan dari DSN MUI. Reksadana syariah pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1997 dan sekarang kembali booming dikarenakan banyak platform reksadana digital yang mudah diakses di masyarakat. Namun disayangkan saat kami melihat data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah AUM reksadana syariah hingga Agustus 2021 tercatat sebesar 39,71 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah pada Juli 2021 sebesar 40,12 triliun rupiah. Perbedaan yang menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah cara pembelian efeknya. Investasi reksadana syariah hanya pada efek-efek yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Sedangkan reksadana konvensional bisa memilih efek apa aja. Penasaran? Ingin tahu lebih banyak tentang investasi reksadana syariah? Inilah panduan investasi. Dengan penduduk yang mayoritas muslim, kira-kira perkembangan reksadana syariah di Indonesia seperti apa ya? Nah, kali ini untuk membahas hal tersebut, saya nggak sendirian. Saya sudah bersama Augustinus Geraldwindo, salah satu fund manager dari Trimegah Asset Management. Yuk kita bahas bersama-sama. Halo Mas Gary, apa kabar nih? Kabarnya mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, amin. Mas, kita sekarang nih lagi pengen ngebahas reksadana syariah untuk sobat bisnis supaya sobat bisnis bisa lebih mengerti apa sih sebenarnya reksadana syariah. Nah, kalau boleh tahu nih Mas ya, bisa dijelasin nggak sih kondisi reksadana syariah saat ini seperti apa? Untuk reksadana syariah, kalau menurut pendapat kami, memang sekarang sedang bertumbuh secara lumayan signifikan ya, karena memang jumlah AUM dari reksadana syariah ini belum menjadi majority dari total reksadana yang ada di Indonesia. Padahal secara potensi itu besar, karena kan Indonesia ini negara dengan penduduk yang memeluk agama Muslim terbesar di dunia gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari data yang dimiliki oleh OJK, memang dari tahun 2016 itu total AUM industri reksadana syariah itu mungkin sekitar 15 triliun ya. Kalau di 2020 itu sudah mencapai 74 triliun seperti itu. Jadi potensinya masih besar sekali. Nah, kalau gitu apa aja sih faktor yang menunjang dari pertumbuhan reksadana syariah sendiri? Mungkin kenapa ini masih belum tergali secara mungkin optimal gitu ya, karena mungkin seperti kita ketahui juga ya, literasi keuangan dari masyarakat Indonesia ini kan juga belum tergali atau terdapat potensi yang masih besar gitu ya untuk dikembangkan. Jadi seperti kita ketahui, justru dengan adanya pandemi ini banyak bisnis yang shifting ke online ya, terutama juga untuk financial literacy sekarang banyak yang sudah melalui online, sehingga orang jadi lebih banyak tahu mengenai financial market secara keseluruhan. Nah, setelah itu mereka baru mencari produk apa
yang cocok dengan karakteristik mereka sendiri. Nah, apabila memang mereka merasa produk syariah adalah produk yang cocok, maka itu akan menjadi pilihan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di 2019 ke 2020 tuh secara NAV itu juga secara total dana kelolaan itu juga naiknya signifikan ya, dari sekitar 54 triliun ke 74 triliun, padahal kan pandemi ya. Jadi di situ kita lihat memang growth-nya itu memang besar gitu. Jadi memang tadi potensi besar, dan mungkin ini adalah proses ya. Dengan adanya sekarang online ini, kita jadi lebih cepat untuk menggapai market-market yang mungkin dulu sebelumnya tuh belum mengetahui reksadana secara keseluruhan gitu. Kalau gitu berarti gini, seberapa layak sebenarnya reksadana syariah ini bisa jadi portofolio utama kita? Karena kan banyak pilihan lain juga ya dari reksadana syariah ini. Jadi memang semua itu bergantung kepada individu investor masing-masing ya. Karena saya mempercayai bahwa setiap investor itu memiliki individu yang unik ya dalam menganalisis resiko dan seberapa tingkat return yang dibutuhkan sesuai dengan tujuannya gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Sedangkan kalau kita mau melihat, kalau memang reksadana syariah ini bisa menjawab tingkat resiko dan juga tingkat return yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan teman-teman investor, tentu saja ini bisa jadi core portfolio gitu ya. Jadi memang kita harus menilai dulu diri kita sendiri ya, apakah memang kita bisa menghadapi resiko yang seperti ini. Jadi kalau misalnya reksadana syariah yang saham, ya mungkin resikonya lebih besar daripada reksadana syariah yang pasar uang gitu misalnya ya. Tapi kalau misalnya reksadana syariah saham dengan reksadana konvensional saham, ya mungkin tingkat resikonya mirip-mirip gitu ya. Tapi kan kita harus lihat komposisinya kalau udah seperti itu. Lalu kira-kira kalau untuk yang mau mulai investasi nih, sebenarnya ada waktu khusus nggak sih Mas untuk mencoba untuk berinvestasi di reksadana syariah ini? Ada waktu khusus atau memang harus langsung coba aja gitu kan? Karena kan ada yang bilang kalau mau investasi coba aja langsung kayak gitu. Ini pertanyaan menarik, ini sering sekali ditanyakan ya. Jadi menurut saya kalau untuk memulai sebuah investasi itu benar kita harus coba dulu aja. Karena kan pasti kan kita akan melewati sebuah proses ya. Karena prosesnya itu juga mungkin sekarang jauh lebih mudah pasti ya, karena udah ada bantuan dari sisi online gitu ya. Misalnya seperti pembukaan account dan lain-lain gitu ya. Dulu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi memang harus dicoba dulu untuk dimulai gitu ya. Karena kalau kita sudah melewati proses yang pembukaan account dan lain-lain, semua account sudah settle dan sudah siap berinvestasi, itu kita lebih mudah ya. Karena kan habis itu kan kita tinggal transfer gitu, tinggal kita sesuaikan dengan kita mau setiap bulan atau kita mau menunggu dengan timing marketnya seperti apa ya. Walaupun berinvestasi di reksadana itu tidak disarankan market timing, karena ini kan untuk long term ya, jadi lebih bagus untuk berkala gitu ya. Tapi memang melewati proses pembukaan account dan lain-lain itu biasanya yang teman-teman itu kan nunggunya kurang sabar gitu ya. Nah, ini memang harus segera dimulai aja gitu ya. Paling nggak udah melewati proses yang awal, nanti kalau account-nya sudah siap gitu ya, teman-teman mungkin sambil belajar juga mencari tahu tentang market, mencari tahu tentang produk gitu ya. Nanti habis itu baru sudah ada yang cocok, sudah siap, langsung bisa berinvestasi gitu. Nah, ini kan kita ngebahas bareng sobat bisnis nih Mas. Kira-kira kalau misalnya mereka ya berminat atau pengen nih investasi di reksadana syariah, apa aja sih yang harus diperhatikan oleh mereka supaya mereka tidak salah dalam berinvestasi di reksadana syariah? Kalau dalam pemilihan, saya selalu menyarankan untuk mencocokkan tadi ya dengan tingkat resiko dan tujuannya nih. Apakah ini sudah cocok ya atau match gitu? Karena mungkin ada beberapa yang tidak bisa menghadapi tingkat risiko yang terlalu besar, berarti harus memilih produk-produk dengan tingkat risiko ataupun volatilitas yang lebih kecil gitu ya. Tapi secara keseluruhan kan ini di Indonesia sekarang reksadana syariah sudah ada semua ya, yang dari reksadana syariah yang bentuknya money market, pendapatan tetap, ataupun saham, terutama ada di Trimegah juga semuanya sudah ada gitu ya. Jadi bisa dicocokin nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus membaca, terutama kalau reksadana ya, itu fund fact sheet. Jadi teman-teman bisa tahu nih komposisi reksadana tersebut tuh tingkat resikonya kayak gimana, underlying asetnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman udah lihat,
Jadi teman-teman udah dapat literasi, oh saya cocok nggak ya dengan resiko yang seperti ini, dengan returnnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Gary atas waktunya, dan ini sangat menambah ilmu sekali ya. Semoga sehat terus dan tetap semangat untuk memberikan literasi kepada masyarakat terkait dengan investasi. Oke, Terima kasih Mas Gary ya. Thank you ya. Nah, itu tadi obrolan saya dengan Mas Gary. Dia banyak banget ya ngasih informasi tentang investasi syariah, terutama reksadana syariah. Dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk menjadi salah satu instrumen yang bisa kalian pilih dalam investasi. Nah, demikian ulasan singkat mengenai instrumen investasi kali ini. Kalau ada masukan, tema, ataupun bahan yang mau diulas, boleh dong komentar di bawah sini. Dari pemaparan di atas, bisa dibilang kinerja reksadana syariah masih berada di bawah kinerja reksadana konvensional selama periode tahun berjalan. Dan bisa jadi instrumen ini menjadi salah satu opsi untuk sobat bisnis berinvestasi kan? Pantengin terus program ini, tapi ingat, yang kita bahas di sini bukan menjadi patokan bagi sobat bisnis untuk berinvestasi. Jangan malas untuk mempelajari instrumennya dan perhatikan fundamentalnya. Dan terakhir, jangan cuma ikut-ikutan. Keputusan investasi ada di tangan sobat bisnis. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi. Penyebutan emiten dalam konten ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan Anda dalam berinvestasi. Tetap perbanyak referensi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi.